Peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Semasa hidupnya, Nabi Muhammad SAW tidak pernah berwasiat kepada siapapun tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin Islam setelah beliau wafat. Hal ini menunjukkan bahwa beliau sudah menyerahkan masalah kepemimpinan dan kepala negara kepada semua umat Islam. Tidak lama setelah beliau wafat dan belum lagi jenazah beliau dimakamkan, sejumlah tokoh muhajirin dan ansor berkumpul di balai kota Sa'idah, kota Madinah, guna merundingkan siapa yang akan menjadi pemimpin pemerintahan untuk menggantikan beliau. Dengan semangat ukhuwah yang tinggi, akhirnya terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW. Pada masa selanjutnya, umat Islam dipimpin para khalifah yang dikenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin. Khalifah Rasyidin adalah para pemimpin yang arif bijaksana. Mereka merupakan keempat sahabat yang terpilih sebagai pemimpin kaum muslimin setelah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Para khalifah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam sejarah umat Islam. Mereka bertugas memimpin umat Islam, penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW, dengan bersandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintah, serta mengembangkan dan memperluas wilayah Islam. Adapun nama-nama Khalifah Rasyidin yang menjadi pemimpin setelah Nabi Muhammad SAW wafat adalah: yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq, memerintah pada tahun 632 sampai 634 atau 11 sampai 13 Hijriah. Kemudian dilanjutkan dengan Umar bin Khattab pada tahun 634 sampai 644 Masehi atau 13 sampai 23 Hijriah. Kemudian Utsman bin Affan pada tahun 644 sampai 656 atau 23 sampai 35 Hijriah, dan kemudian dilanjutkan dengan Ali bin Abi Thalib pada tahun 656 sampai 661 Masehi atau 35 sampai 40 Hijriah. Semenjak era Khulafaur Rasyidin, Islam berkembang sangat pesat dan berhasil menguasai sepertiga dunia. Semua ini tidak terlepas dari kesungguhan umat Islam dalam menaklukkan dan mendakwahkan ajaran Islam ke berbagai penjuru dunia. Baik, kita lanjutkan. Lalu bagaimana ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkepemimpinannya? Pertama, biografi tentang Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkap Abu Bakar As-Siddiq ialah Abdullah bin Abdi Quhafah bin Utsman bin Amr bin Mas'ud bin Ta'im bin Murrab bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir At-Taimi Al-Quraisy, yang kemudian lebih dikenal dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Ia dilahirkan di lingkungan suku terhormat dan sangat berpengaruh. Beliau lahir pada tahun 573 Masehi dan wafat pada tanggal 23 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah, bertepatan dengan bulan Agustus 634 Masehi, dalam usia 63 tahun. Ayahnya bernama Utsman Abu Kufah bin Amr, sedangkan ibunya bernama Ummu Al-Khair Salmah binti Syahr bin Ka'ab. Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan julukan Abu Bakar atau pelopor pagi hari karena ia termasuk orang laki-laki yang masuk Islam pertama kali. Sedangkan gelar As-Siddiq diperoleh karena ia senantiasa membenarkan semua hal yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, terutama pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Adapun ketika Abu Bakar diangkat menjadi khalifah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad SAW,
mengemban dua jabatan, yakni sebagai Rasul dan sebagai kepala negara. Jabatan beliau yang pertama berakhir bersamaan dengan wafatnya, akan tetapi jabatan beliau yang kedua perlu ada penggantinya. Oleh karena itu, umat Islam membutuhkan orang sebagai pemimpin ketika beliau wafat. Dalam pemerintahan, sebagaimana dari mereka mengusulkan untuk cepat-cepat memikirkan pengganti Rasulullah SAW, itulah timbulnya perselisihan pertama yang terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dari mereka memperdebatkan kedua golongan dari sahabat kaum Muhajirin dan kaum Ansor, siapa yang akan menjadi pemimpin selanjutnya. Namun dengan kebijakan dan musyawarah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam memutuskan segala permasalahan, akhirnya Abu Bakarlah terpilih sebagai pemimpin pengganti Rasulullah SAW. Adapun pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, secara umum Khalifah Abu Bakar dapat dikatakan melanjutkan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, baik dalam kebijakan kenegaraan maupun pengurusan terhadap agama. Orang pertama yaitu dalam bidang politik. Dalam menjalankan pemerintahan Islam, Abu Bakar bersifat sentral dalam artian kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sepenuhnya berada di dalam tangan khalifah. Meskipun demikian, dalam menentukan dan memutuskan suatu masalah, Abu Bakar selalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Apabila terjadi suatu perkara, Abu Bakar selalu mencari hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, tentunya disitulah, dan kemudian terus beliau mempelajari cara Rasulullah SAW dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, ketika tidak ditemukan dalam hadis juga, maka beliau mengumpulkan tokoh-tokoh terbaik dan mengajak mereka bermusyawarah. Apapun yang diputuskan, mereka selalu pembahasan, diskusi, dan penelitian. Beliau menjadikan sebagai suatu keputusan dan suatu peraturan. Kemudian dalam bidang ekonomi ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Di antaranya yaitu kebijakan umum, yaitu menegakkan hukum dengan memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat. Kemudian tidak menjadikan ahli Badar, orang yang berjihad pada perang Badar, sebagai pejabat negara. Kemudian tidak mengistimewakan ahli Badar dan pembagian kekayaan negara. Kemudian mengelola barang tambang rikaz yang terdiri atas emas, perak, perunggu, besi, dan baja sehingga menjadi sumber pendapatan negara. Kemudian menetapkan gaji pegawai berdasarkan karakteristik daerah. Kemudian tidak mengubah kebijakan Nabi Muhammad SAW dalam masalah hijziyah. Kemudian yaitu ada penerapan prinsip persamaan dan distribusi kekayaan negara. Kemudian ada amanat Baitul Mal. Kemudian pendistribusian zakat. Kemudian kebijakan yang ketiga yaitu adalah bidang keagamaan, di mana selama masa kepemimpinannya Khalifah Abu Bakar mengalami banyak tantangan terkait kondisi keagamaan umat muslim saat itu, yaitu beberapa kebijakan yang dilakukan beliau dalam menghadapi berbagai persoalan yang muncul, perperangan dengan kaum Ribat, kemudian pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Khalifah Abu Bakar berhasil memadamkan kerusuhan yang timbul oleh kaum Ribat, serta memuliakan kembali ketertiban dan keamanan di seluruh semenanjung Arabia. Akan tetapi akibat peperangan Ribat ini banyak para penghafal Al-Quran yang terbunuh, karena orang-orang ini merupakan penghafal bagian Al-Quran. Umar bin Khattab sangat cemas jika bertambah lagi angka kematian itu, yang berarti beberapa bagian dari Al-Quran akan musnah. Oleh karena itu, Umar mengusulkan kepada Abu Bakar untuk membuat suatu kumpulan
Al-Quran. Khalifah Abu Bakar menyetujuinya sekaligus menegaskan Zaid bin Sabit karena Zaid paling bagus hafalannya. Abu Bakar memerintahkan pengumpulan naskah-naskah setiap ayat Al-Quran dari simpanan Al-Kutub, yakni para penulis sekretaris yang pernah ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW pada masa hidupnya. Setelah menyimpan keseluruhan naskah di rumah janda Nabi Muhammad SAW, yakni Siti Hafsah, para ahli sejarah menyebutkan bahwa pengumpulan Al-Quran merupakan salah satu jasa besar dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian penyebaran dan kekuasaan Islam pada masa Abu Bakar. Pada hakikatnya Islam merupakan agama dakwah, artinya agama yang harus dikembangkan dan didakwahkan. Terdapat dua pola pengembangan wilayah Islam, yaitu dakwah dan perang. Setelah dapat mengembalikan stabilitas keamanan Jazirah Arabia, Khalifah Abu Bakar beralih pada permasalahan luar negeri. Pada masa itulah di mana dengan demikian cikal bakal yang ditargetkan oleh Khalifah Abu Bakar, yaitu menaklukkan Persia pada bulan Muharram tahun 12 Hijriah. Kemudian berakhirnya kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum beliau wafat, Khalifah Abu Bakar berwasiat, sebagai penggantinya kelak beliau menunjukkan Umar bin Khattab. Menunjukkan ini dilakukan setelah beliau bermusyawarah dan meminta pendapat dari sahabat senior seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan beberapa sahabat yang lainnya. Kemudian dari beberapa literatur disebutkan pada akhir minggu pertama Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah, Khalifah Abu Bakar jatuh sakit. Kemudian pada musim dingin hari itu, Abu Bakar mandi, lalu beliau terserang demam yang sangat berat. Beliau sadar bahwa penyakitnya akan membawa maut. Beliau ditawari untuk dipanggil dokter, tetapi beliau menolak dan menjawab, "Dia telah melihatku dan berkata, aku pembuat sekehendakku." Kemudian setelah 15 hari menderita penyakit, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq wafat pada 21 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah, bertepatan tanggal 22 Agustus tahun 634 Masehi. Beliau memerintah selama 2 tahun 3 bulan 10 hari dan dikebumikan di kamar Aisyah di samping makam sahabatnya yang mulia Nabi Muhammad SAW. Kemudian khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, memerintah pada tahun 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Umar bin Khattab lahir di Mekah pada tahun 583 Masehi, 12 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad SAW. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Al-Uzza bin Raibah bin Abdillah bin Ka'b bin Razil bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Ayahnya bernama Nufail ibnu Abdul Uzza Al-Quraisy, berasal dari suku Bani Adi, suku yang sangat berpandang dan berkedudukan tinggi di kalangan orang-orang Quraisy. Sedangkan ibunya bernama Hantamah binti Hasim bin Mughirah bin Abdillah. Silsilahnya berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW pada generasi ke-8, yaitu Fihr. Umar adalah khalifah kedua yang menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab digelari Al-Faruq karena ia masuk Islam secara terang-terangan ketika yang lain menyembunyikan keislaman mereka, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Quthaibah di dalam Al-Harits 2006. Umar adalah orang yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Umar bin Khattab adalah seorang mujtahid yang ahli dalam membangun negara besar yang ditegakkan atas prinsip-prinsip keadilan, persamaan, dan persaudaraan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah. Sebelum wafatnya Khalifah Abu Bakar, dia telah ditunjukkan sebagai penggantinya. Penunjukan itu berdasarkan pada kenangan Abu Bakar tentang pertentangan yang terjadi antara kaum Muhajirin dan Ansor. Ketika mengangkat Umar bin Khattab sebagai khalifah, Abu Bakar
terlebih dahulu bermusyawarah dengan para sahabat seniornya dan secara langsung diterima sebagai khalifah yang resmi yang akan menuntut umat Islam pada masa yang penuh dengan kemajuan dan siap membuka cakrawala di dunia muslim. Umar diangkat sebagai khalifah pada tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi. Adapun perkembangan Islam pada khalifah masa Umar bin Khattab, yaitu pertama dalam bidang militer. Pada masa saat Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah, beberapa gelombang ekspansi perluasan wilayah dilakukan, yaitu perluasan Islam ke Syria dan jatuhnya kota Damaskus, kemudian jatuhnya kota Baitul Maqdis, kemudian pengembangan Islam di Persia atau Iran, dan kemudian penyebaran Islam di Mesir, dan yaitu dalam penaklukan kota tersebut begitu luar biasa. Dan yang kedua adalah bidang politik. Dalam masa pemerintahannya, Khalifah Umar bin Khattab telah membentuk sebuah lembaga yang bernama Ahlul Hal wal Aqdi atau lembaga penengah dan pemberi fatwa. Lembaga ini terdiri atas wakil-wakil rakyat yang duduk sebagai anggota Majelis Syura, yang terdiri dari alim ulama dan kaum cendekiawan yang menjadi pemimpin-pemimpin rakyat dan dipilih atas mereka. Kemudian yaitu dalam bidang ekonomi, selama masa kepemerintahannya ada beberapa kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab terkait bidang ekonomi, yaitu al-kharaj, yaitu sebuah peraturan tanah-tanah ini harus tetap dalam tangan pemiliknya semula, tetapi batalion dikenakan pajak tanah atau al-kharaj. Kemudian gonimah, semua harta rampasan perang atau gonimah dimasukkan ke dalam Baitul Mal sebagai salah satu pemasukan negara atau untuk membantu rakyat. Kemudian pemerataan zakat. Selama masa kepemimpinannya, Khalifah Umar bin Khattab melakukan pemerataan terhadap rakyatnya dan meninjau kembali bagian-bagian zakat yang diperuntukkan kepada orang-orang yang diperizinkan hatinya, al-mu'allafatul qulubuhum. Kemudian berakhirnya kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab berlangsung selama 10 tahun 6 bulan, yaitu dari tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi sampai tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi. Ia wafat pada usia 64 tahun. Ia meninggal pada tahun 644 Masehi karena ditikam oleh virus atau Abu Lukluk, budak Mughirah bin Abu Sufyan dari perang Nahrawain yang sebelumnya adalah bangsawan Persia. Kemudian kekhalifahan yang ketiga yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan memiliki nama lengkap Utsman bin Affan bin Abdullah bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qushay. Ia dilahirkan pada tahun 576 Masehi di Taif. Ibunya adalah Urwah, putri Ummu Hakim al-Baidha, keturunan Abdul Muthalib. Ayahnya Affan adalah seorang saudagar yang kaya raya dari suku Quraisy Umayyah. Nasab Utsman melalui garis ibunya bertemu dengan nasab Nabi Muhammad SAW pada Abi Manaf bin Qushay. Utsman bersambung melalui Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdi Manaf. Sejak sebelum masuk Islam, Utsman memang terkenal sebagai pedagang yang sangat kaya raya. Ia bukan saja salah seorang sahabat terdekat Nabi, tetapi juga salah seorang penulis wahyu dan sekretarisnya. Ia berjuang bersama Nabi hijrah kemana saja atau disuruh hijrah oleh Nabi, serta berperang pada setiap peperangan kecuali perang Badar, yang itu pun atas perintah Nabi untuk menunggu istrinya Ruqayyah yang sedang sakit keras. Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, Umar bin Khattab telah membentuk sebuah majelis khusus untuk pemilihan khalifah berikutnya. Majelis atau panitia pemilihan itu terdiri atas 6 sahabat dari berbagai kelompok yang ada saat itu. Mereka adalah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Jubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talhah. Namun pada saat pemilihan berlangsung, Talha tidak sempat hadir sehingga 5 dari 6 anggota panitia yang melakukan pemilihan. Kemudian perkembangan Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan.
Pada kepemimpinannya Khalifah bin Umar bin Utsman bin Affan banyak mengalami masalah politik yang cukup serius. Kemudian, meskipun demikian cukup banyak keberhasilan yang dicapai oleh Khalifah Utsman dalam mengembangkan dan penyebaran Islam. Yang pertama yaitu masa pembukuan Al-Quran. Salah satu karya monumental yang dipersembahkan Khalifah Utsman kepada umat Islam adalah penyusunan kitab suci Al-Quran. Kemudian perluasan Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan juga banyak dilakukan olehnya, dan pada masa berakhirnya kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan. Menurut catatan para ahli sejarah, pemerintah Khalifah Utsman bin Affan menjadi 2 periode, yaitu periode 6 tahun pertama merupakan masa pemerintahan yang baik, sedangkan periode 6 tahun terakhir merupakan masa pemerintahan yang buruk. Pada akhir pemerintahannya terjadi banyak konflik setelah tuduhan nepotisme dan pemborosan uang negara. Kemudian pada masa Utsman yang sangat itu sedang membaca Al-Quran dan berpuasa, dibunuh oleh Hamron bin Sudan Asy-Syaq yang kemudian membuka pintu perpecahan antara kaum muslimin. Utsman bin Affan terbunuh pada hari Jumat tanggal 18 Zulhijjah 35 Hijriah. Kemudian ia dimakamkan di Baqi' di Madinah. Kemudian Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib khalifah terakhir dalam Khulafaur Rasyidin menurut pandangan Sunni. Namun bagi Islam Syiah, Ali adalah khalifah pertama dan imam pertama dari 12 imam Syiah. Ali dilahirkan di Mekah, daerah Hejaz, Jazirah Arab pada tanggal 13 Rajab. Menurut sejarawan, Ali dilahirkan 10 tahun sebelum dimulainya kenabian Nabi Muhammad SAW sekitar tahun 600 Masehi. Ia bersama Asri Haidar bin Abu Thalib. Namun Nabi Muhammad SAW tidak menyukainya dan memanggilnya Ali, yang berarti memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ali bin Abi Thalib dilahirkan dari pasangan Abu Thalib bin Abdul Muthalib dengan Fatimah binti Asad. Keduanya masih keturunan Bani Hashim. Ali adalah sahabat yang sangat disegani karena kecerdasannya dalam banyak macam ilmu pengetahuan, baik soal hukum, rahasia ketuhanan, maupun segala persoalan keagamaan secara teoritis dan praktis. Rasulullah SAW sendiri memujinya sebagai sabdanya, "Aku adalah gudangnya ilmu dan Ali adalah kuncinya." Begitu luar biasanya sahabat Ali bin Abi Thalib ini. Dan Ali bin Abi Thalib ketika diangkat menjadi khalifah setelah terbunuhnya Khalifah Utsman dan stabilitas keamanan di kota Madinah yang tidak menentu, kaum muslimin di Madinah yang didukung oleh pasukan yang datang dari Mesir, Basrah, dan Kufah meminta kesediaan Ali untuk dibaiat menjadi khalifah. Mereka berpendapat bahwa tidak ada lagi selain Ali yang patut menduduki kursi khalifah setelah Utsman. Namun beberapa sahabat sepertinya tidak semuanya menyokong Ali. Walaupun demikian, Ali tetap dibaiat sebagai khalifah keempat oleh masyarakat sahabat yang ada di Madinah, termasuk Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Peristiwa pembaiatan ini berlangsung pada hari Jumat 13 Zulhijjah 35 Hijriah atau 23 Juni 656 Masehi di Masjid Nabawi. Adapun pemberontakan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana tipe kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dalam menjalankan roda kekhalifahannya hampir sama dengan kekhalifahan Umar, yakni keras, disiplin, dan berani dalam menjalankan kebijakannya perekonomian Ali, sehingga juga para khalifah sebelumnya pemungutan zakat dan pajak-pajak mendapat perhatian utama. Berikut ini yaitu beberapa pertikaian dan pemberontakan yang terjadi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu Perang Jamal, Perang Siffin, kemudian peristiwa Tafkhim dan dampaknya, dan di mana pada masa akhir kepemerintahan Ali ini umat Islam terpecah menjadi 3 kekuatan politik. Ketiga golongan tersebut ialah kelompok Khawarij, kelompok Murji'ah, dan kelompok Syiah. Dan kemudian ada perang Nahrawain, dan
Perkembangan Islam pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Meskipun banyak pergolakan yang terjadi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, banyak juga hal yang dilakukan dalam usahanya mengembangkan Islam, baik perkembangan dalam bidang sosial, politik, militer, dan ilmu pengetahuan. Dan ketika berakhirnya masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, Khalifah Ali bin Abi Thalib meninggal pada tanggal 20 Ramadan 40 Hijriah atau 26 Januari 661 Masehi. Ia gugur sebagai syahid pada usia 63 tahun. Jenazahnya dimakamkan oleh putranya Hasan dan Husain. Dengan meninggalnya Ali, maka berakhirnya kepemimpinan yang memerintah selama hampir 6 tahun. Setelah meninggalnya Ali bin Abi Thalib, kekhalifahan Islam dijabat oleh putranya yakni Hasan. Namun kepemimpinan ini hanya bertahan beberapa bulan karena Hasan lemah dan pemerintahannya. Sementara saat itu kedudukan Muawiyah semakin kuat. Akhirnya Hasan membuat perjanjian damai dengan pihak Muawiyah untuk mempersatukan umat Islam dan satu pemerintahan politik. Dengan demikian, maka berakhirlah para Khulafaur Rasyidin yang berlangsung selama kurang lebih 30 tahun, dan dimulailah kekuasaan Bani Umayyah dalam sejarah politik dan peradaban Islam selanjutnya. Demikianlah pemaparan tentang peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah peradaban Islam, sejarah peradaban Islam klasik yang diampu oleh dosen Bapak Ahmad Afandi MAG. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata atau yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.